Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu 21 Januari 2023. Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Perkenalkan, nama saya Farni NPM 0320011282, semester 5, kelas D. Jadi untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah ICT, yaitu membuat media pembelajaran dengan mengambil mata pelajaran kelas 4, yaitu jenis-jenis pekerjaan tema 8. Oke, baik. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita masuk pada mata pelajaran, marilah terlebih dulu kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Mengenai materi yang kita akan bahas tentang jenis-jenis pekerjaan, apa yang adik ketahui tentang pekerjaan itu? Baik, jadi secara umum pekerjaan adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk sesuatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sinonim dengan kata profesi. Pekerjaan yang membuat seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai karir. Jadi, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan seseorang mempunyai pekerjaan, maka kebutuhan hidup seseorang dapat terpenuhi. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu bermacam-macam. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pekerjaan yang ditekuni manusia dilakukan untuk mendapatkan upah. Upah yang diperoleh untuk dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Ada beberapa jenis pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang harus bekerja. Zaman sekarang ini, orang harus pandai mencari pekerjaan. Modal utama seseorang untuk bekerja adalah kemauan, pendidikan, dan keterampilan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya orang-orang yang tinggal di dekat perkebunan kelapa. Ia dapat bekerja sebagai pembuat sapu dan keset dengan memanfaatkan sabut kelapa. Selain membutuhkan barang, orang hidup juga membutuhkan jasa. Jasa diperoleh dari orang lain. Untuk mendapatkan jasa, harus ada ketidakseimbangan tertentu. Seseorang yang telah memberikan jasa akan menerima ketidakseimbangan.
Imbalan atau upah biasanya berupa uang. Selanjutnya, perhatikanlah dengan saksama contoh berikut ini. Pak Sukri mempunyai kebun kelapa sawit yang begitu luas. Tanaman kelapa sawitnya banyak sekali. Pak Sukri tidak bisa mengurus kebunnya sendirian, sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus kelapa sawitnya tersebut. Orang lain akan membantu bekerja dengan memelihara, memanen, dan menjual buah kelapa sawit. Seminggu sekali, para tenaga kerja yang membantu di kebun kelapa sawit tersebut menerima upah berupa uang dari Pak Sukri. Uang yang akan mereka terima itu merupakan ketidakseimbangan atas jasa yang telah diberikan kepada Pak Sukri. Jadi adik-adik sekalian, pekerjaan itu terbagi atas dua macam jenis pekerjaan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pekerjaan itu terbagi menjadi pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di mana pekerjaan yang menghasilkan barang seperti pembuatan kue, petani, dan kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, dokter, dan masih banyak lagi. Nah, untuk lebih lengkap lagi tentang jenis-jenis pekerjaan, selanjutnya kita pelajari pekerjaan di bawah ini. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penjual kue, petani, peternak, dan masih banyak lagi. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang yang pertama yaitu seorang petani. Nah, coba perhatikan di lingkungan sekitarmu. Seorang petani, mereka setiap pagi berangkat ke sawah kan untuk menanam padi. Setelah panen tiba, maka para petani telah menghasilkan padi, dan padi tersebut merupakan suatu bentuk barang. Jadi, seorang petani dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang. Ketika sudah panen, maka padi itu akan bisa dijual di toko-toko sebagai bahan pokok bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu pembuatan ikan. Seorang peternak ikan setiap hari memelihara ikannya dan pasti akan merawatnya dengan tujuan untuk dapat membudidayakan ikan-ikan itu. Kita sangat membutuhkan ikan sebagai lauk pauk. Dan perlu kita ketahui bersama, ikan itu mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita loh. Jadi, para peternak ikan membudidayakan ikan agar semakin berkembang. Sehingga banyak masyarakat yang menikmati lauk pauk ikan, dan pekerjaan sebagai peternak ikan merupakan pekerjaan
yang menghasilkan barang. Lanjut, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pembuatan mebel. Dari gambar yang telah nampak, yaitu Pak Indra yang sedang mengerjakan pekerjaannya dengan membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Pak Indra menyenangi pekerjaan tersebut karena sesuai dengan keahliannya. Pak Indra seringkali membuat lemari, meja, kursi, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan pesanan orang-orang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Indra merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya, yang keempat, penjual kue. Ibu Indah adalah seorang ibu rumah tangga yang pintar sekali dalam membuat kue. Banyak kue yang dibuatnya dan rasanya enak sekali. Ibu Indah setiap hari dibantu oleh suaminya, yaitu Pak Mimin, yang membantu dalam menjual kue. Ibu Indah dan Pak Mimin sangat menikmati pekerjaannya sebagai penjual kue karena kue buatannya Ibu Indah sangat banyak diminati oleh para pembeli. Selanjutnya yang kelima adalah penjual susu. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, susu sapi, beras merupakan sumber minuman yang berkhasiat untuk kesehatan kita. Banyak masyarakat yang meminum susu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ulangi, Pak Mimin adalah seorang peternak sapi peras. Biasanya Pak Mimin memeras susu sapi peras itu dan kemudian dijual pada masyarakat. Susu penjualan dari Pak Mimin sangat dicari dan laris di masyarakat. Karena itu, banyak yang senang meminum susu. Poin yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang mana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan orang lain. Pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Contohnya dari pekerjaan yang menghasilkan jasa ini yaitu seperti guru, dosen, dokter, tukang potong rambut, polisi, dan lain-lain sebagainya. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sangat membutuhkan pendidikan, bukan? Layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lain sebagainya. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam bidang kesehatan. Dengarkan dengan saksama dan perhatikan jenis pekerjaan serta jasanya berikut ini. Yang pertama yaitu guru, di mana guru itu berjasa dalam pendidikan. Dokter berjasa dalam kesehatan, dan sopir berjasa dalam layanan transportasi. Jenis pekerjaan lain yang menghasilkan jasa adalah montir, pengacara, polisi, dan
tentara, jaksa, hakim, pegawai negeri, perias pengantin, perawat, dan lain-lain sebagainya. Untuk dapat memahami lebih lanjut pekerjaan yang menghasilkan jasa, ayo kita simak satu persatu. Pertama adalah guru. Guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, di mana guru itu adalah seseorang yang bekerja untuk mengajar dan mendidik siswa. Kedua adalah polisi. Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Ketiga, dokter. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena dokter itu bekerja untuk membantu memeriksa kesehatan pasien dan menyembuhkan pasien. 4. Montir. Montir adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena montir dapat bekerja untuk membantu seseorang jika ada kerusakan pada kendaraannya. Baik adik-adik sekalian, itulah pemaparan materi pada hari ini. Saya harap adik-adik sekalian selalu bersemangat ya untuk belajar, karena belajar itu sangat penting. Mungkin itu saja dari Ibu. Kita ucapkan, kita akhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.